Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedungpring, khususnya kelas 8A, B, dan C. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat meskipun pandemi COVID ini tetap melanda di negeri ini. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kalian tetap terhindar dan jangan lupa berdoa. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, siapkan buku tulis kalian, kemudian e-book yang berisi pelajaran buku bahasa Indonesia kelas 8 yang mungkin sudah kalian download dari link yang sudah diberikan dari Ganesha Digital atau Perpustakaan Barun Amik ya. Kalau sudah absen ya, kalau sudah baiklah, sebelum kita mulai acara atau kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu sebagai wujud rasa syukur kita karena kita tetap bisa belajar dan sebagai bentuk agar pembelajaran kita di pagi hari ini mendapat manfaat untuk kalian. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan minggu kemarin saya atau Ibu Eri telah menerangkan atau kita bahas tentang teks berita. Kalau kemarin kita sudah mengidentifikasi pengertian, ciri dan unsur-unsur berita, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyimpulkan teks berita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti setelah atau melalui kegiatan menyimak video berita, kalian bisa menganalisis unsur-unsur berita yang ada di tayangan tersebut. Kemudian yang kedua, melalui analisis unsur-unsur teks berita itu kalian bisa merumuskannya atau menyimpulkannya dalam bentuk sebuah paragraf atau beberapa kalimat. Sebelum kita mulai pelajaran atau saya lanjutkan pelajaran ini, simak dulu sebuah berita tentang kasus COVID yang ada di negeri kita ini. Bentuk linknya, ini alamat linknya, silahkan dilihat. Saya beri kesempatan untuk melihat dulu ya, silahkan dilihat dulu. Sambil dilihat, ini ada beberapa saya ambil dari video tersebut. Data yang pertama ini ada beberapa tabel data yang berisi tentang kenaikan jumlah pasien COVID yang ada di Indonesia. Ada beberapa varian yang mengalami kasus, kemudian jumlah yang sembuh berapa, kemudian jumlah yang meninggal atau yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, dan Indonesia ini termasuk urutan yang pertama di dunia. Nah, ini bukan suatu hal prestasi atau yang membanggakan karena menjadi nomor 1 di dunia, tetapi ini kasusnya, jumlah kasusnya ternyata di Indonesia itu lebih besar. Indonesia memiliki atau mendapatkan peringkat pertama. Jadi kasus ini jumlah korbannya di Indonesia itu paling banyak di antara negara-negara lain pada saat ini ya, pada 2 hari terakhir ini. Oke, kalau sudah silahkan, kalau sudah selesai silahkan tuliskan beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan teks berita itu. Silakan ditulis di WA-nya, enggak apa-apa, di kolom WA-nya nanti bisa saya lihat nanti pertanyaannya apa. Ajukan saja pertanyaan yang ada hubungannya dengan teks berita yang sudah kalian lihat. Sudah 2, 3, 4, ini ada beberapa yang sudah masuk, 5, 6, 7. Ya, banyak ini sudah masuk ya. Kalau sudah, kalian perhatikan dulu. Ini saya ambil contoh beberapa sampel yang sudah masuk. Kita coba prediksi beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan isi dari video berita tersebut berkaitan dengan unsur-unsur berita.
Nah, unsur-unsur berita ada beberapa ini yang saya tuliskan ini berarti sebagian yang sudah kalian sampaikan atau temanmu sampaikan tadi. Informasi apa yang disampaikan dalam berita tersebut? Ini pertanyaannya. Bagaimana kasus COVID di 2 hari belakangan ini? Kemudian siapa yang memberikan informasi dalam kasus tersebut? Sejak kapan kasus ini mengalami peningkatan? Kemudian Indonesia menjadi urutan pertama di dunia dengan melonjaknya data kasus COVID. Benarkah itu? Atau posisi berapakah Indonesia? Nah, bagaimana upaya penanggulangan kasus tersebut? Berapa jumlah peningkatan dalam kasus tersebut? Kapan data tersebut disampaikan? Diambil dari mana data tersebut? Mengapa kasus ini masih terus meningkat? Dan seterusnya, masih ada beberapa pertanyaan. Oke, kalau sudah kalian memprediksi beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan teks berita tersebut, kita simak kembali. Kita akan melihat atau mengingat kembali tentang unsur-unsur berita. Materi ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang kemarin. Kalian bisa buka buku e-book kalian tentang unsur-unsur teks berita, kalau tidak salah ada di halaman 3 dan 4 itu. Kalian simak di situ, kalian lihat, kemudian kalian ingat-ingat kembali. Unsur teks berita itu bisa disampaikan ada istilah 5WH plus 1H, atau kalau dalam bahasa Indonesia kemarin saya berikan singkatan adik Simba. Ini saya mengulang materi yang kemarin. A itu berarti apa peristiwanya, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat atau dalam pelaku dalam berita itu, kemudian mengapa berita itu bisa terjadi, bagaimana berita itu terjadi. Ini jadi coba dari prediksi beberapa pertanyaan tadi yang sudah kalian tulis tadi, kita coba analisis yang ada hubungannya dengan unsur berita itu yang mana saja. Kita ambil ya nanti ya. Oke, ini. Nah, yang pertama ini, informasi apa yang disampaikan dalam berita tersebut? Ini berarti menyatakan pertanyaan yang ada hubungannya dengan apa? Apa? Ya. Ini jawaban atau mengisahkan pertanyaan apa. Kemudian berikutnya, di mana terjadinya lonjakan kasus 2 hari terakhir ini. Kemudian di mana? Terus kapan informasi itu disampaikan dalam berita tersebut? Siapa yang memberikan pernyataan tentang konfirmasi atau informasi melonjaknya COVID di Indonesia? Mengapa kasus COVID di Indonesia semakin meningkat penyebarannya, dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah meningkatnya kasus COVID ini? Ini dari beberapa pertanyaan yang sudah kalian tuliskan, kita pilih, kita diskusikan mana yang cocok dengan unsur teks berita. Ternyata hasilnya ini hasil diskusi kalian dari beberapa temanmu yang menyatakan beberapa memprediksi. Berarti mencari, mencocokkan bagian mana yang sesuai dengan unsur-unsur berita. Oke, setelah menemukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan unsur berita, nih, kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya dijawab dari apa? Dari data atau video yang sudah kalian simak tadi. Semuanya ada di situ jawabannya. Oke, ini yang pertama. Informasi apa yang disampaikan dalam berita itu? Ya, ini tadi temanmu ada yang menjawab ini. Ya, kasus penyebaran COVID di Indonesia mencapai angka tertinggi di dunia dengan jumlah sekitar 2.567.630 juta. Kemudian dengan rincian yang mengalami kasus baru 40.000, kemudian yang sembuh 6.773, kemudian yang meninggal
yang meninggal mencapai 891. Itu per hari meningkatnya, bukan jumlah seluruhnya. Kalau jumlah seluruhnya nanti bisa kita lihat dari data yang ada tadi ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, di mana terjadi lonjakan kasus dari berita tersebut 2 hari belakang ini? Berarti di mana tempatnya? Indonesia, khususnya di Indonesia. Wilayahnya tidak dijelaskan di situ, hanya diambil dari sampel negara Indonesia itu. Kemudian malah dijelaskan di situ, diinfokan bahwa Indonesia memiliki urutan predikat yang pertama, peringkat pertama setelah Brasil, Spanyol, dan India. Kemudian berikutnya yang nomor 3, kapan informasi itu disampaikan dalam berita itu? Kapan? 3 hari terakhir di situ disebutkan ada 13 Juli sampai 19 Juli. Nah, 2 hari terakhir sebelumnya. Berarti kalau sekarang tanggal 21 berarti terakhir berarti per 19 Juli. Nah, itu ya. Di situ 13 sampai 19 Juli. Kemudian berikutnya yang nomor 4, siapa yang memberikan pernyataan tentang konfirmasi melonjaknya COVID di Indonesia dalam berita itu? Nah, disampaikan oleh siapa tadi? Di berita itu disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Menteri Kesehatan ya. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan yang bernama Bapak Gunadi, dan Satgas Jubir dari Satgas COVID Indonesia yaitu Bapak Wiku Adhisa Smito. Nah, itu siapa yang memberikan pernyataan. Kemudian mengapa kasus COVID itu semakin meningkat penyebarannya? Dari data tayangan video tadi bisa dijawab atau diberikan karena adanya varian baru dari penyebaran COVID yang lebih cepat menyebarnya, kemudian menurunkan keparahan gejala, sehingga tanpa gejala varian baru ini penyebarannya sangat cepat, kemudian menurunkan keparahan gejala, berarti tidak ada gejala, dan dapat menurunkan efektivitas vaksin. Jadi vaksinnya itu hampir tidak bisa efektif, maksudnya kalau apalagi vaksinnya baru dosis awal. Nah, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah meningkatnya COVID ini? Berarti pemerintah mengadakan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID ini, salah satunya yaitu pada kesempatan ini. Kenapa kemarin tahun ajaran baru kita berencana untuk tatap muka, ternyata karena kasusnya melonjak lagi, akhirnya kita tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Dan diperlakukannya PPKM juga. Kemudian prokes kesehatan mulai diperketat lagi, dan kedisiplinan itu yang perlu kedisiplinan masyarakat dan semua warga agar mendukung penyebaran atau mendukung agar tidak memperluas atau mendukung penyebaran COVID itu ya. Jadi pemerintah berharap pada kita semua agar kita disiplin, lebih patuh pada protokol kesehatan, kemudian mengurangi pergerakan. Terus kita bersama-sama mari melaksanakan apa yang sudah disampaikan pemerintah agar bisa menekan laju pertumbuhan virus COVID ini. Selanjutnya, kegiatan kita berikutnya setelah mengetahui jawaban-jawaban dari unsur-unsur teks berita itu, kalau kita ingin menyimpulkan berarti atau merumuskan simpulannya, berarti kalian tinggal merangkai saja jawaban-jawaban dari unsur teks berita itu menjadi beberapa kalimat atau paragraf. Seperti di sini bisa dirumuskan seperti ini. Dari jawaban pertanyaan unsur-unsur teks berita apa, di mana, dan seterusnya pada poin ini yang saya kasih tanda merah ini, kalian rangkai menjadi satu paragraf atau beberapa kalimat. Tidak usah urut, misalnya Bu harus apa di awal, tidak boleh dibolak-balik, asalkan
kalimat satu dengan kalimat lainnya itu nyambung. Artinya berarti coherence, dikaitkan atau disambung dengan apa? Tanda penghubung, kemudian eh, pengulangan kata dan seterusnya itu. Ini bisa disimpulkan seperti ini. Nah, perumusannya dari data situs penyebaran COVID negara Indonesia sejak tanggal 13 Juli bahkan sampai hari ini, kasus penyebarannya mencapai angka tertinggi di dunia setelah Brasil, Spanyol, India dengan jumlah 2.567 dan seterusnya. Sampai seterusnya itu. Hal ini disebabkan karena adanya varian baru dari penyebaran COVID yang lebih cepat penyebarannya, kemudian menurunkan keparahan dan menekan penyebaran COVID. Nah ini ya, pemerintah mengadakan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID dengan memperlakukan PPKM, kemudian membatasi semua pergerakan. Kebersamaan warga dan pemerintah dalam mencegah penyebaran itulah yang sangat diperlukan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Wiku Adhisa Smito sebagai jubir Satgas COVID Indonesia. Jadi semua unsur-unsur teks berita itu dirangkai dijadikan satu paragraf membentuk simpulan dari isi teks berita. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu? Sudah paham sekilas apa yang saya sampaikan? Ya, bukan saya sampaikan tetapi kalian kerjakan hari ini. Berarti aktivitas kalian hari ini mulai dari awal tadi menyimak video, setelah menyimak kalian membuat prediksi pertanyaan yang ada hubungannya dengan tayangan tersebut, kemudian menyusun pertanyaan yang ada hubungannya dengan apa? Memilih atau menyusun pertanyaan yang ada hubungannya dengan unsur-unsur berita, kemudian menjawab unsur-unsur berita, dan kemudian yang terakhir merumuskannya menjadi bentuk simpulan. Dari pembelajaran pagi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menyimpulkan teks berita itu ada beberapa langkah atau beberapa tahapan. Yang pertama, cermati teks berita berupa video teks dengan cermat. Kemudian yang kedua, susun pertanyaan dari unsur-unsur teks berita. Setelah itu jawab dari pertanyaan yang berkaitan dengan unsur berita, dan yang terakhir merumuskan jawaban-jawaban dari unsur berita itu dirumuskan menjadi bentuk simpulan dalam merangkai beberapa kalimat menjadi satu paragraf. Itu ya. Dari sini bisa dipahami anak-anakku? Berarti bisa diulangi lagi untuk menyimpulkan suatu teks berita. Apa yang harus kalian lakukan? Langkah pertama berarti apa? Mencermati teks berita berupa video atau teks dengan cermat. Kemudian kalau sudah diamati, dicermati, kemudian menyusun atau memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan unsur berita. Setelah itu baru menjawab pertanyaan dari unsur berita itu, dan yang terakhir jawaban dari pertanyaan itu kalian rangkum menjadi beberapa kalimat atau beberapa kalimat atau satu paragraf. Ada yang disampaikan dulu? Ada yang pengen ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, nanti apabila ada yang belum jelas kalian bisa lewat WA Jabri saya langsung, atau kita diskusikan bersama di forum kelas WA kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk sebagai tugas evaluasi atau post test dalam kegiatan kali ini, nanti kalian bisa mengisi Google Form yang saya berikan ya. Linknya nanti saya kirim ke grup WA, kalian bisa buka, kemudian dikerjakan apa yang sudah saya sampaikan dari pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa
Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat mengikuti pelajaran kita meskipun dalam keadaan daring. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.